Saudara-saudariku yang terkasih, suster, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa. Sebelah sini, ngetok-ngetoknya paduan suara. Di sana, luar biasa, mantep, wis sarapan berarti ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga dengan keluar biasaan itu kita selalu dipenuhi dengan kasih dan berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengawali perenungan ini saya akan bercerita. Ada seorang putri raja Indian yang hobinya adalah membaca buku. Dan karena hobinya demikian, ia memiliki koleksi buku-buku di perpustakaan pribadinya hingga ribuan buku. Nah, karena orang terdekat dengan raja, ia diminta ayahnya yang itu raja untuk selalu menjadi pendampingnya. Karena tugas itulah ia harus selalu bepergian untuk mendampingi raja kemanapun raja pergi. Satu kali raja harus bepergian yang cukup panjang, perjalanannya cukup lama. Sang putri mengendaki bahwa buku-bukunya juga dibawa serta supaya dalam perjalanan tidak bosan, ia bisa membaca. Tetapi karena ribuan buku yang harus dibawa, kira-kira paling tidak harus 30 unta untuk memikul buku-bukunya. Menyadari suatu hal yang tidak praktis, ia meminta para penasihatnya untuk membaca semua bukunya dan meminta mereka untuk memilih salah satu buku yang boleh dibawa dalam perjalanan dinasnya itu. Para penasihat akhirnya membaca beberapa saat dan beberapa waktu, dan mereka berhasil menemukan satu buku. Dan buku yang dipilih adalah Alkitab, dan mereka memberikan kepada sang putri itu. Atas dasar apa kau memberikan buku ini untuk dibawa serta dalam perjalananku? Tanya sang putri. Mereka menjawab, kami memilih buku itu karena buku ini ditulis berdasarkan kewibawaan putra Allah sendiri. Jawab para penasihatnya. Selanjutnya dikisahkan sang putri membaca secara tuntas buku yang dibawa, yang diserahkan dalam perjalanannya, dan akhirnya ia meminta dibaptis. Sang putri akhirnya menemukan kewibawaan, kebijaksanaan akhirnya yang menuntunnya dengan rela untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam zaman Yesus banyak guru, rabi yang sama-sama hidup di zamannya Yesus. Mereka mengajar seperti Yesus. Mereka juga punya murid seperti Yesus. Namun mereka berbeda dengan Yesus. Yesuslah yang mengajar dengan penuh kuasa dan membuat begitu banyak orang kagum kepadanya. Sehingga di dalam Injil hari ini katakan, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang kuasa yang penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pertanyaannya, kok bisa Tuhan Yesus memberi pengajaran yang penuh wibawa? Kira-kira apa? Kok bisa membuat Yesus itu bisa mengajar demikian ini? Apakah dia karena putra Allah? Dideloki nukur langsung ndungkluk kabeh. Muga-muga ora jenengku disebut. Kira-kira apa? Bu Puspa? Kasih dan cinta kepada umatnya. Ya boleh. Ada yang lain? Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan segala satunya karena berdasarkan kebenaran. Bukan sekedar karena dia putra Allah lalu berwibawa,
itu pasti. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengajar dengan penuh kebenaran. Ia tidak pernah merekayasa kebenaran yang Ia ajarkan. Kok yakin Romo demikian? Ingat waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang penabur. Tuhan Yesus bukan sekedar bicara, oh nek nabur iku nek nang pinggir dalan, nang nggone tanah berbatu, tanah semak duri. Demikian ini. Dia telah tahu dan melihat sendiri karena zaman itu, zaman Tuhan Yesus, demikianlah dunia pertanian di zamannya. Ia juga mengajarkan kebenaran bagaimana kalau mencintai Tuhan juga harus mencintai sesama. Dan di dalam pengajarannya Tuhan Yesus bukannya sekedar mengajar, tapi juga sekaligus memberikan teladan. Di saat seperti katakan Bu Puspa, Tuhan Yesus mengajarkan cinta kasih. Di peristiwa Kamis Putih, Tuhan Yesus mengajarkan layanilah satu sama lain seperti aku telah melayani engkau. Tuhan Yesus sungguh membungkuk, membasuh kaki muridnya, memberikan teladan. Dan begitu masih banyak lagi yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, namun di zaman sekarang ini, ya banyak orang yang berkhotbah, termasuk Romo. Banyak guru yang mengajar, banyak orang yang berpidato memberi sambutan. Apakah sungguh berdasarkan kebenaran? Apakah berdasarkan data-data yang benar? Seringkali membuat sesuatu yang bukan kebenaran. Mereka biasa supaya seolah-olah hebat. Ada yang terus akhirnya protes, datanya tidak benar, itu salah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dan juga bisa mungkin protes, Romo itu katanya seringkalinya waktu pernikahan kan memberi khotbah, memberikan nasihat kepada calon-calon manten. Apakah berdasarkan kebenaran Romo kan tidak menikah? Piye carane khotbah tentang perkawinan? Ya tentu kami tidak menikah, tetapi kami belajar dari keluarga-keluarga yang sharing kepada kami. Dan tentu kalau hanya mengatakan saja tanpa dilakukan, itu seperti di dalam bacaan kedua tadi, Santo Paulus mengingatkan bahwa akan sia-sia. Katanya setiap hari itu mungkin setiap detik suami mengatakan pada istrinya, I love you full. Tiba-tiba ternyata bukan, tapi fulus. Bukan full tapi fulusnya mana gitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, di dalam kita memberikan kesaksian di dalam hidup kita sebagai orang beriman, hendaklah pula seperti Tuhan Yesus. Kita bukannya sekedar berkata, tapi juga memberikan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Seperti layaknya di dalam hidup perkawinan. Tadi malam para tim seksi keluarga bersharing bagaimana membangun hidup berkeluarga. Dan mereka bukan sharing berdasarkan omong kosong, tetapi pengalaman mereka. Bagaimana setiap hari ki yo bendino padu Romo. Padu tahu nggih? Yo cekcok, grundelan. Tetapi apa yang terjadi? Yo wajar Romo, padu, grundelan, uring-uringan, ngambek gara-gara jam karet ngambek. Tetapi pasangannya dengan penuh cinta memeluknya. Bojone muring-muring dipeluk kayak meneng ae, dirungokne, dicerneni ya wis diomeli ya kowe tak peluk. Wis Bu, wis kesel. Sorry ya. Tindakan nyata bahwa minta maaf tidak perlu dengan kata-kata penjelasan yang banyak, tapi tindakan yang tulus, perubahan dalam hidup. Itulah kesaksian nyata dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Kita tidak mungkin banyak berkata-kata, karena
Banyak sekali yang berkata-kata, bersambutan, memberikan macam-macam, tapi ternyata akhirnya janji palsu. Lebih baik apa yang kita tindakan, itulah yang kita wartakan, apa yang kita hayati, kita lakukan, karena disitulah kita sungguh meneladani Tuhan Yesus, Sang Guru yang penuh kuasa dan membawa perubahan dalam hidup ini terhadap siapa saja yang kita temui. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.